Hai, kembali lagi bersama gue di channel YouTube Raden. Sekarang gue pengen ngulas Nissan X-Trail 2500cc ini. Kita mau lihat nih apa sih keunggulan dari Nissan X-Trail. Sebelum lu ngeliat video ini, jangan lupa cek video gue sebelumnya, yaitu di review Mazda CX-5 2016. Nah, sekarang kita ulas eksterior depan dari Nissan X-Trail 2014 ini. Pertama gue pengen nunjukin kunci dari Nissan X-Trail. Ini masih sama kayak kunci Nissan Serena dan Grand Livina ya, kayak biasanya. Bentukannya masih sama, oval, ada lock, ada unlock, ada hold buat buka bagasi belakang sama sirenanya. Nah, sekarang kita lihat ke bagian depan dari Nissan X-Trail 2014 ini. Pertama-tama itu dari lampu Nissan X-Trail 2014 ini dia diusung LED projector dengan day running light yang panjang. Nah, day running lightnya ini dia titik-titik, jadi lucu, banyak gitu lampunya. Nah, kalau kita lihat ke bawah, sini ada fog lampnya yang udah LED juga, diganti juga sih sebenarnya. Dia ini juga terang juga, bagus banget. Nah, kita ke tengah. Sekarang ke tengah ini dia punya grill. Sekarang grillnya ini udah berbentuk honeycomb dengan aksen chrome V yang begitu besar banget di sini. Juga ada emblem Nissan-nya di tengah. Ini juga masih sama ya. Nah, penyegaran dari Nissan X-Trail T32 ini dari Nissan T31 dan T30, sekarang bentukannya itu dia udah membulat seperti ini. Kalau misalkan T31, T30 itu dia masih kotak-kotak ya, masih agak sedikit kaku. Sekarang kita lihat dari sisi samping Nissan X-Trail 2014. Nah, kalau untuk dari sisi samping Nissan X-Trail, dia mempunyai panjang sekitar 4635 mm dengan lebar sekitar 1785 mm dan punya ketinggian dari atas ini sampai bawah sekitar 1685 mm. Nah, dari sisi samping ini kita lihat ya, ini besutannya tuh rapih gitu loh. Dia mempunyai chrome dari sini sampai aksen di belakang. Nah, terus juga dia punya handle-nya juga udah chrome. Di sini punya titik dimana dia buat buka pintunya atau keyless-nya. Tinggal dipencet aja kayak gini, dia langsung nanti ngebuka. Terus di sini juga dia mempunyai grill yang sangat panjang. Ini grillnya bisa dipakai ya. Jadi kalau misalkan kalian mau naruh roof rail atau roof rack di atas bisa. Ini dan ini kokoh, kuat banget. Dari sisi samping Nissan X-Trail, dia mempunyai ban. Nah, ban ini dia punya pelek yang single tone. Nah, single tone ini dia punya warna monokrom, warna perak selaras sama peleknya. Dia ini juga mempunyai ban besar sekitar 225 60 R18. Nah, ini udah digedein. Sebenarnya asli dari ban ini tuh R17. Ini juga pakai ban dari Michelin yang Primasi SUV Plus. Dari sisi samping Nissan X-Trail, dia punya spion. Ini udah spionnya bagus ya, udah di samping. Nah, keunggulan dari Nissan X-Trail 2013, dia udah punya kamera sisi depan, sisi kanan, kiri, dan belakang yang disebutnya tuh Art View atau 360. Untuk Nissan X-Trail ini dia punya mesin di 2500cc dengan 4 silinder transmisi otomatis. Nah, untuk tenaga yang dihasilkan sebesar 170 dk dengan RPM sekitar 6000 dan mempunyai torsi maksimal di 226 Nm di RPM sekitar 4400. Nissan ini juga mempunyai mesin CVT, makanya dari mesin CVT itu dia berusaha untuk mengiritkan bahan bensin yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Sekarang kita beralih ke fitur dari Nissan X-Trail. Pertama dari pintu. Di sini pintunya dia udah retract ya untuk kaca spionnya. Di sini ada retract, di sini ada chrome yang buat handle pintu. Nah, di sini ada karbon nih.
karbon yang memanjang dia sampai ujung di sana. Ini karbonnya panjang banget sampai sana, lagi ke pintu. Ini udah ada lock, ada auto lock, tapi di sini cuma satu autonya di bagian driver. Untuk bawah konsol tempat minum masih ada ya, masih lumayan, cuma walaupun hanya satu. Di sini bisa taruh soket-soket lainnya. Nah, selanjutnya kita akan pindah ke bagian dalam. Bagian dalam ada apa aja? Ini buat mencerahkan atau menggelapkan bagian MID-nya. Jadi kalau misalkan kita pencet ini, di bagian MID-nya bakal gelap. Nah, di sini dia bakal gelap. Kalau misalkan kita besarin, ini bakal besar. Nah, lanjut. Di sini ada TCS, ini bisa kalian off-in atau on off. Ada buat buka power backdoor. Nah, ini otomatis touchless atau hand free. Jadi kalian tinggal tap aja di bagian belakangnya. Nanti dia bakal kebuka. Kalau misalkan kita tekan atas, dia bakal kebuka sendiri. Tengah lewat tombol. Kalau ini matiin ya nggak bisa lah. Nah, di sini ada eco, ada pembukaan gasoline atau bensin. Ini buat buka depan bagasi. Nah, ini ada pegas gas yang dia pegas ya, bukannya model piano. Nah, kalau ini remnya juga masih sama. Ini untuk rem tangannya pindah ke kaki. Di sini ada footnya juga untuk buat naruh kaki biar nggak pegal. Dan satu lagi keunggulan dari Nissan X-Trail, dia bangkunya dua-duanya udah elektrik. Pertama yang dari bangku driver, dia udah elektrik, dan di sini juga udah bangku penumpangnya juga elektrik ya. Jadinya udah enak banget. Di kelasnya ini dia baru elektrik mungkin ada satu, tapi kalau untuk di Nissan X-Trail dia udah dua-duanya itu bangkunya elektrik. Nah, sekarang kita ke bagian MID. Di sini di bagian MID-nya tuh lumayan bagus ya. Coba bisa kita lihat. Di sini MID-nya juga perpaduannya cantik, bagian putih dengan hitam, terus simple, elegan, dan bagus gitu, masih ganteng banget. Di sini juga audio switch controlnya. Di sini ada buat kontrol. Ini semua auto ya, lampu auto, terusnya auto wiper juga. Nah, untuk head unit ini udah diganti sama orangnya. Dulu head unit aslinya Nissan itu dia kecil, tapi karena ya kita harus butuh juga layar yang besar, jadi diganti dengan layar 7 inch. Ini juga AC udah dual climate control, jadi kalian bisa ngatur AC sendiri, dan ini maksimal di 32 derajat untuk panasnya. Di sini ada konsol juga, konsol buat naruh handphone. Ini ada soket di sini. Terus di sini ada tuasnya. Ada tuas transmisinya juga. Di sini ada soket buat naruh air minum. Dan kalian kalau tahu ini tuh ada pendinginnya gitu loh, AC di sini. Jadi kalau misalkan kalian mau taruh minuman dingin di mobil, bangku dari Nissan X-Trail ini dia diusung oleh NASA. Jadi katanya bangku ini sih nol gravitasi gitu. Jadi katanya kalau misalkan yang duduk di mobil ini atau di bangku ini katanya enak banget, dan ternyata emang benar, ini enak banget bangkunya, empuk banget, dan kulitnya ini lembut dan enak buat duduk. Buat kita nyetir pun oke banget. Nah, sekarang gue lagi di bangku belakang Nissan X-Trail. Ini untuk bangku belakang lega ya. Untuk kategori gue tinggi di 169. Ini posisi berkendara gue di depan. Ini masih lega, jauh juga. Untuk bangku dia rebah ya, termasuk rebah, jadi bisa naruh kepala tuh agak ke belakang. Dan ini baru 3 step. Nah, kalau misalkan pas stepnya kita turunin, nah nih, jadi ini tuh sangat-sangat nyaman gitu loh. Dan bangku belakang ini juga nyaman, empuk juga loh, jadi enak. Nah, kalau untuk barisan ketiga ini juga enak, dia bisa dibuat perjalanan jauh juga. Jadi karena ini nggak terlalu besar ya, jadi itu enak. Dia punya 3 armrest di bagian belakang. Buat duduk di belakang juga empuk, nggak keras, enak. Ini pun juga sama juga. Dan yang pentingnya adalah gundukan gardan di sini tuh kecil banget, malah hampir mendekati rata. Kalau misalkan di mobil lain kan agak gede ya, kalau ini dia rata.
Dan yang lebih lucunya adalah di Nissan X-Trail, dia ininya itu enak. Jadi armrestnya itu yang bagian ketiga bisa dijadiin captain seat di sini. Nah, jadi buat dua bangku kalian tinggal duduk kayak bos kan. Jadi kanan kirinya misah gitu. Jadi enjoy, ada dua cup holder di sini. Oh ya, satu lagi. Mungkin nggak tahu ya dari Nissan. Ini kan mobil 3 baris ya, 5+2. Harusnya kan AC-nya tuh di atas, tapi ini di bawah sih. Dia sama kayak Nissan Grand Livina sih. Jadi AC-nya di bawah buat pengguna baris kedua. Jadi kalau misalkan yang ketiga mungkin agak sedikit kurang dapat AC-nya sih. Cuma itu doang. Tapi ya overall selebihnya enak. Masuknya Nissan X-Trail ini pertama kali ke Indonesia pada tahun 2001, yang keluarnya itu Nissan T30. Dia awal masuk sangat tinggi peminat di pangsa Indonesia. Kenapa bisa dibilang gitu? Karena banyak sekali peminat sampai Nissan itu kewalahan dari mobil yang dia rakit di luar negeri atau di negaranya sendiri, sampai dia harus merakit di Indonesia menjadi CKD pada tahun 2003. Nah, perubahan terus terjadi pada Nissan dari 2001 sampai keluarnya facelift di tahun 2009. Tapi karena di 2009 ini penjualannya nggak begitu baik ya, karena dari T30 ke T31 itu dia nggak ada perubahan yang signifikan. Dari bentuk masih sama, yang mengotak, terusnya yang kaku, hanya perubahan-perubahan kecil di bagian lampu depan dan bagian lampu belakang. Dan itu nggak ada signifikan sekali gitu loh. Makanya untuk orang-orang yang udah menikmati Nissan T30, untuk mereka upgrade ke T31 tuh kayak sayang banget gitu. Makanya pada T31 itu nggak ada sama sekali namanya perkembangan yang sangat pesat penjualannya. Akhirnya Nissan ini mempunyai inovasi yang sangat luar biasa. Pada tahun 2013 muncullah Nissan T32 ini, yang benar-benar merombak Nissan X-Trail yang tadinya kelihatan kaku, kelihatan orang tua gitu loh. Tapi sekarang tuh perubahannya yang sangat aerodinamis, sangat bagus, sangat timeless, sangat enak untuk dilihat. Karena sekarang bentuknya yang sudah membulat-bulat dengan aksen-aksen grill yang sangat baik, mempunyai lampu yang sudah LED segala macam. Jadi untuk Nissan T32 ini sangat-sangat banyak tinggi peminat pembelinya pada zaman tersebut. Nah, karena pangsa pasar untuk Nissan X-Trail, Nissan X-Trail ini dia bisa dibilang kalah saing ya dengan kompetitor-kompetitor seperti Honda, Toyota yang juga mengeluarkan SUV serupa kayak gini. Mungkin kalau Mazda dia juga sama-sama kalah mereka berdua. Nah, tapi seiring berjalannya waktu di era 2023 ini, untuk kalian mempunyai Nissan X-Trail itu sangatlah baik ya, pilihan baik. Karena di 2023 mobil yang sangat timeless, yang belum ketinggalan zaman, fitur juga yang sangat melimpah lah. Dari segi tempat duduk yang sangat nyaman, handling setir yang lumayan enak, transmisi juga yang tidak kaku, kekedapan kabin yang sangat luar biasa kedap. Itu sangat-sangat memberikan experience kalian dalam mengendara tuh. Kalau kalian tuh bisa merasakan pride-nya dalam mengendara. Jadi nggak bikin badan pegal, nggak bikin badan capek, nggak bikin tegang. Saya pertama kali naik mobil ini aja, kata yang saya ucapkan itu adalah wah. Kenapa saya bilang wah? Karena ini enak banget. Dari segi steering, segi saya nyetir, bisingan roda yang minim, itu enak banget. Nah, kita balik lagi ke
fitur atau kelebihan dari Nissan X-Trail ini. Nissan X-Trail mengusung mesin 1500 cc dengan kapasitas bensin sekitar 60 liter. Irit bensinnya berapa sih gitu kan? Nah, irit BBM di dalam kotanya 1:8 sampai 1:9. Ya lumayan boros sih. Tapi kalau misalkan kalian di tol itu bisa 1:14 sampai 1:16. Tapi menurut saya itu irit. Dan kenapa menurut saya irit? Dengan kalian makai mobil 2500 cc bensin untuk kapasitas keiritan bensin yang seperti itu, ya menurut saya irit. Karena yang untuk dicari cc besar itu bukanlah lagi bensin, tapi kenyamanan, experience mengendarai, terus enaknya mobil untuk dipakai, dan fun to drive-nya mobil ini. Mobil ini ada dua kemungkinan loh menurut saya. Pertama itu buat kita sebagai driving orientednya sama passenger oriented. Jadi buat kita nyetir enak, buat yang duduk pun enak. Karena ya ini dia, suspensinya empuk banget, benar-benar empuk. Buat kalian jalan tuh nggak yang gerabak-gerubuk, tapi yang benar-benar apa ya, enak banget pokoknya. Pokoknya kalian kalau misalkan punya Nissan T32, coba aja gimana driving experience ini mobil, pasti enak banget. Saya aja pertama kali nyobain ini saya jadi ketagihan untuk nyetir ini terus gitu. Karena saya sendiri pun punya Mazda CX-5, menurut saya enak, tapi ya itu dia, kena genjolongan ya, dia emang dibuat kaku, dibuat mobil agak kaku. Dan apa ya, sekarang kita ke bagian belakang dari Nissan X-Trail. Nissan X-Trail ini dia udah power backdoor, jadi ada dua juga. Dia bisa disensor lewat sini ataupun kalian buka lewat sini. Kalau misalkan kalian sensor, kalian tinggal taruh aja tangan di bawah, dia akan kebuka sendiri. Nah, untuk Nissan X-Trail sendiri dia punya kapasitas bagasi sekitar 400 literan. Ini untuk bagasi belakang. Kalau misalkan baris ketiganya ini diturunkan. Kalau misalkan baris kedua ini diturunkan, dia juga punya kapasitas spare yang sangat besar, sekitar 700 literan. Jadi kalian kalau misalkan buat naruh barang-barang, ini bisa sangat luas naruhnya lagi gitu. Dan di sini kalian karena ini power backdoor, tinggal pencet aja, nanti dia nutup sendiri. Untuk bagian dari Nissan X-Trail belakangnya, dia mempunyai garis chrome di bagian sini, juga ada emblem Nissan, dan di sini dia juga punya kamera ya di belakang juga. Di sini terus ada tulisan X-Trail yang simple dan 2.5 yang menandakan kalau misalkan Nissan ini dia 2500 dan mempunyai 4 titik sensor di bagian belakang dan 4 titik sensor di bagian depan. Di sini ada 1, ada 2, ada 3, sama ada 4. Ini udah cukup untuk segi keamanan. Dan juga di lampu bagian belakang Nissan X-Trail ini dia besut ke dalam ya, dari dalam sampai pinggiran sini. Jadi untuk kesan terlihat mewah, terlihat elegan atau timeless dan tidak kalah dari mobil lain, ini sangatlah cocok untuk dibawa ke tempat-tempat yang masih bagus. Kesimpulan kali ini adalah untuk Nissan X-Trail 2014 untuk kategori 2013 dia masih bisa menyaingi rival-rivalnya di 2023 pada era sekarang di kompetitor-kompetitor mobil seperti Honda, seperti Mazda, Toyota dan lain-lain. Karena dalam segmen persaingan otomotif sekarang di Nissan X-Trail 2013 mereka mempunyai fitur yang sangat melimpah, mobil yang belum ketinggalan zaman atau timeless, masih kelihatan bagus, dan untuk tenaganya pun sangat-sangat juga baik. Jadi untuk kalian yang mau beli Nissan X-Trail di 2014 itu sangat-sangat layak dan sangat worth it untuk kalian miliki. Karena apa?
untuk dari segi semua fitur itu sangat mumpuni dan semuanya masih layak untuk kalian pertimbangkan untuk beli. Lagi pula untuk keluarga pun masih oke untuk dibawa kemana-mana. Mungkin sekian review mobil Nissan X-Trail kali ini. Mungkin bakal ada video-video selanjutnya. Jangan lupa kalian subscribe, like, share video gue sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa nyalain lonceng ya, karena bakal biar dapat update selanjutnya dari gue. Sekian dari gue, Raden Arif, bye.